Halo pemirsa Garasi Auto, kali ini saya akan berbincang langsung dengan owner Garasi Auto yaitu Bang Andi. Halo Bang Andi. Ya. Ini kan banyak yang ngechat ke kita nih gitu. Mengenai pemilihan mobil bekas nih yang bagus itu seperti apa sih Bang Andi? Oke, baik Mas Kadar, saya akan jelaskan sedikit bagaimana standar Garasi Auto dalam memilih mobil yang akan dijual. Oke, kita sebetulnya ada 8 poin utama yang menjadi acuan kita dalam proses pembelian mobil yang akan kita jual. Dan kebetulan saat ini kita lagi ada satu buah unit mobil Daihatsu Terios tahun 2015, tipenya R Adventure dan transmisinya otomatis. Dari 8 poin itu, yang pertama apa yang perlu diperhatikan Bang Andi? Yang pertama adalah kita cek kondisi fisik luar terlebih dahulu. Paling mudahnya kita mengecek bagaimana kondisi nut-nut atau sambungan-sambungan dari antar bagian pada mobil. Kenapa itu penting? Karena biasanya seperti ini yang kita lihat nih Mas Kadar, sambungan ini masih cukup bagus dan rapi. Artinya apa? Mobil ini tidak pernah melakukan bongkaran, dan biasanya kalau pernah dibongkar itu kan berarti pernah ada accident. Nah, kalau kondisinya masih bagus seperti ini sudah cukup bagus dan tidak pernah ada bekas dibongkar seperti itu. Jadi kita harus pertama ngelihat dari nut-nutnya ya. Nah, kita juga bisa lihat nut-nut yang lain, kondisi catnya dan lain sebagainya. Nah, ini artinya masih cukup bagus nih kondisi mobilnya. Yang kedua, apa sih tipsnya Bang Andi? Nah, yang kedua, setelah kita melakukan pengecekan di luar, kita juga cek grill-grillnya masih cukup bagus, kita harus lakukan pengecekan rangka agar jangan sampai kita dapat mobil bekas tabrakan. Oh iya, itu paling penting Bang Andi. Itu paling penting. Iya. Nah, caranya yang pertama adalah kita bisa melihat kondisi bullhead. Ini adalah area bullhead. Nah, kalau bullhead ini bentuknya sudah tidak presisi, kemudian ada bekas getokan dan bergelombang, nah itu kan berarti sudah pernah ada benturan. Pasti akan terlihat ya Bang Andi? Pasti akan terlihat. Nah ini, saya mau tunjukin, nah ini titik-titik lasnya. Nah, titik-titik las ini bisa hanya dilakukan oleh pihak pabrikan, gitu. Jadi kalau sudah terbentur, terus ini bentuknya sudah tidak sama dengan aslinya, ini pasti titik-titik ini pasti akan berubah ya. Atau sudah mulai tidak presisi lah. Nah, kemudian kita juga bisa lihat dari sealernya. Nih, sealer ini adalah untuk untuk menutup dari lipatan kap mesin. Dan itu ada di setiap pintu bagasi. Nah, kalau misalnya mobilnya sudah pernah diganti, biasanya sealer ini sudah tidak ada Mas Kadar. Gitu. Jadi kalau mamanya ini di bagian kap mesin tidak ada sealer seperti biasanya ini, indikasi ya sudah pernah diganti dan atau mungkin pernah tabrakan. Gitu. Karena bekas tabrakan itu jadi ganti kap mesin gitu ya Bang Andi. Dia ganti kap mesin, tapi ganti kap mesin juga kadang-kadang tidak selalu bekas tabrak. Nah, namun kalau mobilnya ini kita lihat sealernya juga masih bagus, ya kan? Nah, itu udah cukup menandakan bahwa mobil ini aman, dalam kondisi yang aman. Sealer-sealer yang seperti ini apakah terdapat juga di bagian pintu samping ataupun pintu belakang? Betul, di setiap bagian biasanya ada, di setiap pintu, di bagasi, itu ada semua. Dan itu biasanya kita lakukan pengecekan. Boleh kita cek untuk bagian belakang-belakang? Oke nih, kita cek bagian bagasi. Di lipatan pintu belakang. Oke Mas Kadar, kita cek ya. Karena biasanya memang untuk pengecekan mobil, selain kita cek depan, kita cek juga belakang. Karena mobil itu kalau nggak dia nabrak atau dia ditabrak. Oh, jadi penting juga ya untuk mengecekkan bagian belakang itu ya Bang Andi ya? Karena biasanya kalau kita nggak cek, ya takutnya ini mobil bekas disundul dari belakang gitu. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah pengecekan sealer. Apakah bagasi atau belakang ini pernah ada benturan atau enggak? Kita bisa cek dari retakannya, apakah sealer ini dalam kondisi utuh atau ada retakan-retakan yang mencurigakan. Kalau misalnya kondisinya mulus seperti ini, kemudian kita cek bawahnya juga semuanya,
Nah, artinya mobil ini Aman dari benturan belakang. Dari benturan belakang. Betul, Mas Kadar. Nah, kalau misalnya ada, nah kita harus cek lagi nih. Ternyata, ini sealernya kok ada retakan nih. Oh gitu. Nah, kita lakukan pengecekan selanjutnya, yaitu pengecekan bagian belakang ini. Belakang karet ya. Belakang karet kita buka, lalu kita cek apakah ada yang mencurigakan, seperti misalnya penyokan atau ketokan atau Keriting las-lasan. gitu ya, Bang Andi, ya? Betul. Dan kalau dia sudah ada benturan atau dia pernah ada accident, biasanya ini bergelombang. Tidak akan lurus seperti ini ya Bang Andi. Betul, tidak Karena akan ini lurus. lipatan pintu ini agak sulit untuk perbaikan ya Bang Andi ya. Betul, ini sulit untuk diperbaiki. Pasti akan nanti terlihat ya Bang. Pasti akan terlihat. Apalagi ada bekas las-lasan, nah, itu biasanya ya sudah dipastikan bahwa ini mobil pernah accident, ada benturan di belakang, seperti itu Mas Kadar. Nah, ini juga ada titik-titik las. Ini adalah titik-titik las dari pabrik. Nah, kalau misalnya ini nggak ada, nah itu perlu dicurigai. Nih mobil ya, pernah, karena pasti didempul nih kalau bekas ini. Gitu. Jadi tidak akan seperti orinya ya Bang Andi ya. Benar. Nah, ini salah satu cara untuk melihatnya. Nah, itu kan yang kedua nih Bang. Yang ketiga nih untuk pengecekan selanjutnya apa sih Bang Andi? Untuk pengecekan selanjutnya kita akan melakukan pengecekan kondisi mesin. Untuk yang pertama kita lakukan adalah kita mengecek kondisi fisik dari mesinnya. Pengecekan pertama yang kita lakukan, apakah ada oli yang merembes di sekitaran mesin, area mesin. Karena apa? Kalau misalnya kita cek ada rembesan atau ada oli yang menetes atau apa, itu kan berarti sudah ada kehausan dari karet-karet si Indikasi mesin bocor tersebut. gitu ya Bang Andi Indikasi ya? bocor. Jadi kita harus bisa memastikan. Nah, itu kalau untuk penggantian seal, packing dan lain sebagainya sih biayanya masih cukup wajar lah gitu. Nah, biasanya tuh di sekitaran sini, ini di atas, nah ini di bawah, dan alhamdulillah kondisi mesin yang saya untuk unit ini cukup bagus dan tidak ada rembesan yang berarti. Oke, setelah kita lakukan pengecekan dari kondisi mesin, nah sekarang kita cek suaranya. Karena salah satu bagian yang paling penting adalah kita harus bisa mampu mengecek suara mesin. Kalau suara mesin kasar, biasanya akan terdengar seperti ketukan-ketukan besi yang beradu. Nah, biasanya itu metalnya sudah kena. Kalau misalnya kita mau lebih yakin lagi, kita harus melakukan di RPM yang tinggi. Kita gas sampai 3000 atau 4000. Nah, itu akan lebih terdengar jelas. Biasanya seperti itu, Mas Kadar. Coba bisa ditunjukkan apakah mesin suara mobil ini masih terdengar bagus atau... Nah, oke, kita tunjukin. Nah, pengecekannya seperti apa sih Bang Andi untuk mengetahui performa mesin dari mobil ini masih bagus atau tidak sih untuk pengecekannya? Yang pertama kita cek mobil ini dalam kondisi langsam mesinnya. Lalu kalau ketika langsam itu biasanya kita cek suaranya kan. Kalau suaranya masih halus dan tidak ada suara ketukan atau apa, nah kasar ya Bang. Kalau kasar, nah kita lakukan pengecekan di RPM tinggi. Nah, seperti ini. Nah, kita gas ya kan. Nah, suara teriakan mesin ini kalau misalnya mobil yang sudah harus overhaul atau turun mesin, biasanya suara hentakan ketukan dari mesinnya itu akan terdengar suara sangat kasar. Kasar ya? Iya, betul. Ini sangat penting sekali ya teman-teman, karena kalian jika tidak mengecek untuk bagian mesin ini, pasti akan biayanya cukup mahal ya Bang Andi ya? Betul. Nah, jika itu kalau terjadi sampai turun mesin gitu ya Bang Andi ya? Kita ongkosnya mahal, biaya belanja spare partnya juga mahal. Nah, itu yang pasti kita akan kena biaya yang sangat tinggi. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bang Andi, ini kan kita sudah mendengarkan suara mesin nih, gitu. Nah, untuk pengecekan transmisi apakah perlu Bang Andi? Oh, sangat perlu. Karena apa? Transmisi itu salah satu bagian yang penting dalam mobil. Karena kita harus melakukan pengecekan, baik itu kita mobil manual maupun mobil matic, kita harus cek ya. Betul. Ada khusus nggak sih Bang Andi untuk pengecekan mobil dengan transmisi manual dengan transmisi otomatis sih Bang Andi? Betul. Nah,
memang ada perbedaan. Kalau kita ingin melakukan pengecekan transmisi matic, nah ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Oke, saya akan jelaskan. Yang pertama, kita pastikan mobil dalam kondisi hidup. Lalu kita coba pindahkan ke transmisi maju. Kita ke D. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita rasakan apakah mobil ini ada perbedaan suara atau getaran dari netral atau sebelum masuk gigi ke gigi maju. Nah, biasanya untuk mobil yang sudah mulai haus atau transmisi yang sudah mulai ada komponen yang udah mulai rusak gitu, biasanya bunyinya juga udah berbeda, getarannya juga pasti udah berbeda. Yang kedua, pengecekan selanjutnya kita cek apakah mobil ini masih ada transmisi yang ngempos atau bermasalah. Itu dengan cara seperti ini. Kita masukin gigi D, kita tekan semua rem, kita agak naikin RPM-nya, kita gas. Nah, seperti ini. Nah, kalau mobil yang bermasalah, biasanya suaranya kemudian ada hentakan atau loncatan dari transmisi tersebut, seperti itu. Jadi agak ngegentak gitu ya, Pak? Betul, agak menggentak. Nah, yang kedua kita lakukan juga dengan gigi mundurnya. Kita lakukan pengecekan juga dengan gigi mundurnya. Gitu. Dengan hal yang sama. Dengan hal yang sama ya. Benar. Jadi kalau untuk transmisi, kita pengecekannya injek rem, tarik tuas rem, kita naikin sampai RPM 2000, ya kan? Kita rasakan apakah ada loncatan atau ada suara-suara yang aneh. Seperti itu. Ini kalau ini aman ini Bang Andi? Ini aman sekali. Unit ini sudah kita lakukan standar pengecekan dari Garasi Auto. Artinya mobil ini sudah sangat-sangat transmisinya sudah bagus sekali. Wah, mantap banget nih Bang Andi. Dan jangan lupa kalau beli mobil di Garasi Auto, kita berikan garansi untuk transmisi dan mesin. Berapa lama itu Bang Andi untuk garansinya Bang Andi? Kita kasih 1 bulan. 1 bulan ya. Wah, enak banget. Biasanya kalau lagi momen-momen tertentu ada promo sampai setahun sih biasanya. Oh gitu ya Bang Andi? Ya, kita kalau lagi ada event atau kita lagi ini, kita kasih 1 tahun. Wah, mantap banget nih. Jadi pastinya untuk customer yang beli mobil di Garasi Auto pasti puas dan ada warranty ya, garansi. Ada garansi mesin. Iya. Dan kalau yang mobil yang dibeli itu bermasalah, ya kita akan tinggal klaim aja. Ya, nanti kita juga daftarkan ke pihak ketiga. Jadi pihak warranty-nya itu dari pihak ketiga yang kita tunjuk, ya kan. Dan sebelum ini dijual, mereka biasanya melakukan pengecekan langsung ke unitnya. Kalau mobil ini lulus, dia akan diwarrantikan gitu. Dan semua mobil kita pasti lulus karena pasti bisa digaransikan. Wah, mantap banget nih Bang Andi. Nah, ini untuk selanjutnya pengecekan berikutnya apa nih Bang Andi? Ini untuk AC gitu perlu nggak sih Bang Andi ini mengetahui untuk AC ini bermasalah atau tidak gitu Bang Andi? Kalau AC sebetulnya paling gampang sih pengecekan AC. Kenapa? Itu terasa ya dari dinginnya. Gitu. Nah, kalau ini masih dingin banget nih Bang Andi. Betul. Ini jos banget nih. Padahal ini di angka 1 ya, tapi AC-nya. Nah, untuk head unit segala macam ini kalian juga perlu pengecekan juga ya. Gitu ini. Betul, ada audio kita harus kita harus takutnya bermasalah ya. Untuk selanjutnya nih Bang Andi, kita kan sudah pengecekan dari mesin, terus transmisinya kita udah cek, terus kesesuaian kilometer juga kita sudah sesuai atau tidak gitu. Nah, untuk mengetahui mobil bekas banjir atau tidak, itu ciri-cirinya seperti apa sih Bang Andi? Karena di Jakarta ini kan kita tahu sendiri gitu kan, ya, gitu sering banjir ya, gitu. Ya seperti itu. Kira-kira apa yang menjadi acuan dari pengecekan bekas banjir atau tidak mobil tersebut? Oke Mas Kadar, ini bagian yang sebetulnya paling penting nih. Kalau kita membeli mobil, usahakan jangan bekas nabrak dan bekas banjir. Nah, cara untuk pengecekan mobil yang bekas banjir atau tidak, yang pertama paling gampang itu kita dari kondisi interior dan baunya. Nah, mobil yang bekas banjir biasanya baunya tidak enak, bau apek gitu ya Bang. Sebetulnya kalau misalnya mobil yang udah lama atau apa ya kan, baunya sudah mulai tidak terlihat. Nah, kita harus melakukan pengecekan fisik. Nah, melakukan fisik itu kita bisa cek di area bagian kolong, jok maupun di kolong setir. Nah, biasanya sih kita cukup lakukan pengecekan itu, dan baut-baut di sekitaran jok itu biasanya cukup menandakan mobil tersebut
pernah bekas banjir atau enggak. Seperti itu. Bagian mana aja sih Bang Andi? Oke, bisa saya mau tunjukin ke Mas Kadar. Karena ini prosesnya di bawah jok, makanya kita butuh bantuan senter. Nah, caranya adalah kita bisa lakukan pengecekan di bawah jok, kolong jok ini. Nah, biasanya untuk mobil-mobil bekas banjir, kita bisa cek. Nah, ini akan ada karat di sekitaran sini, di astir ini. Ini, coba agak ke bawahan dikit. Nah, ini pasti akan terlihat karat nih. Nah, alhamdulillah mobil ini cukup bagus nih, nggak bekas karat. Nah, ini contohnya di sini, tuh tidak ada karat. Nah, kemudian seperti ini masih aman ya Bang? Masih aman banget. Nah, kita biar lebih yakin lagi, kita coba cek di bawah kolong joknya. Seperti ini, tuh masih cukup aman. Nah, itu Mas Kadar, ciri-ciri dari mobil yang bekas banjir atau tidak. Nah, kalau poin-poin tersebut ada indikasi karat atau apa, nah itu sudah dipastikan mobil tersebut sudah pernah kena walaupun banjir. Mobil ini sudah dibersihkan, dibawa ke bengkel salon mobil, itu pasti ada terlihat ya Bang? Terlihat dan terciri. Kalau kita mau lebih yakin lagi, kita buka karpet dasar dari bawaan mobil. Biasanya itu akan ada sedikit lumpur-lumpur yang tersisa. Seperti itu. Untuk garasi auto ini Bang Andi, Ya. untuk pengecekannya apakah sampai sedetail pengecekan? Ya, betul. Di Setiap bawah pengambilan karpet? unit kita lakukan pengecekan seperti itu. Agar pembeli kita merasa puas dan konsumen kita merasa aman dalam membeli mobil dari garasi auto. Mantap banget nih teman-teman. Nah, untuk selanjutnya nih Bang Andi, tadi kan ini sudah bekas banjir kita udah bahas nih. Betul. Gitu. Nah, untuk poin berikutnya, apa sih yang perlu dicek kembali? Nah, setelah kita lakukan pengecekan dari fisik mobilnya, nah ini bagian yang paling penting adalah pengecekan dari surat-surat mobil ini. Karena apa? Jangan sampai mobil ini bermasalah surat-suratnya. Karena kalau bermasalah ya, sebenarnya kalau kita beli mobil yang berharga itu BPKB-nya sebetulnya. Karena yang dijaminkan kan BPKB-nya. Iya, pasti seperti Bang, itu. Jadi nanti kalau kita pun beli, nanti kita mau jual, tahu-tahu BPKB bermasalah ya tentu kita nggak terima. Karena kita lakukan pengecekan tersebut. Gitu. wah, itu Mas Kadar. penting banget ya Penting Bang Andi, banget, betul. Nah, untuk pengecekannya seperti apa sih untuk dasarnya Oke, aja Bang Andi? saya mau tunjukin gimana caranya. Oke. Nah, bagian mana aja sih Bang Andi yang perlu kita cek untuk pengecekan dari surat-surat itu? Oke, sebetulnya sekarang ini kita udah canggih ya untuk mengecek BPKB itu. Kalau dulu kita pengen itu kita lakukan pengecekan keabsahan di Samsat. Nah, kalau untuk sekarang sih sebetulnya sudah cukup terbantu dengan adanya aplikasi dan cara manual. Bisa kita tunjukkan bagaimana caranya. Yang pertama, kita cek melalui aplikasi. Nah, ini adalah aplikasi untuk mengecek untuk mobil yang terdaftar di Bekasi. Seperti itu. Nah, kita klik ini info BPKB, kemudian kita klik nomor polisinya. Ini kan terdaftar mobil Toyota Fortuner tahun 2017. Nah, di sini statusnya. Nah, kalau mobil ini statusnya bermasalah, nah ini artinya mobil ini ada masalah di surat-suratnya. Kita hati-hati, jangan beli. Seperti itu, Mas Kadar. Penting banget itu ya. Penting banget. Karena mobil ini terdaftar sesuai. Nah, kalau ini kan untuk plat Bekasi nih Bang Andi. Nah, Betul. kalau untuk plat Jakarta ini pengecekannya pakai ini aplikasi apa, aplikasinya. Bang? Kita cari ini aplikasinya namanya, sebentar. Nama aplikasinya Cek Runmore. Nah, ini Cek Runmore pajak. Nah, kita buka deh. Nah, kita login. Nah, kita tinggal masukin nomornya. Contoh plat nomor B1234 GA gitu misalnya, atau UAL gitu. Nah, kita tinggal cari. Kita klik cari ya kan. Kalau misalnya mobilnya terdaftar pasti akan muncul dan kita lihat keterangan atau statusnya. Kalau statusnya tidak ada
mobil diblokir karena ini. Nah, Akan terlihat ya? akan terlihat jelas gitu. Kalau misalnya mobil itu bermasalah, di aplikasi ini akan menunjukkan status dari mobil tersebut. Seperti itu Mas Kadar. Wah, Itu untuk yang mantap. DKI ya. Wah, mantap banget nih. Gampang ya ternyata untuk pengecekan. Gampang, Nah, nah. untuk pengecekan manual nih Bang Andi, untuk pengecekan dari surat-surat itu manual. Kalau ini kan dari aplikasi. Betul. Manualnya seperti apa Bang Nah, Andi? kita ada Ciri-cirinya? contoh salah satu BPKB. Nah, ini seperti ini. Nah, biasanya kita menggunakan senter UV. Senter UV ini kita bisa cek di mobilnya, apa di ininya. Nah, Di seperti BPKB ini, ya? di BPKB-nya. Nah, ini kan terlihat Oh, ada UV-nya. ada betul. lambang Samsat ya. Ya, seperti ini tuh. Nah, ini artinya BPKB ini menggunakan buku yang asli, bukan aspal. Nah, tuh. Banyak sekali di luaran sana mobil yang buku BPKB-nya aspal ya Bang Betul, Andi? hati-hati buat para pembeli mobil bekas, pastikan BPKB-nya dicek menggunakan sinar UV untuk memastikan BPKB ini asli, bukan cetakan dari percetakan di mana Cetakan ya? gitu ya, Iya. seperti itu. Nah, setelah kita lakukan pengecekan ini, kita juga lakukan pengecekan barcode seperti ini. Nah, kita pakai biasanya barcode scanner ya. Nah, ini aplikasinya. Nah, barcode scanner ini kita scan bukunya, ya kan, di belakang, di halaman paling belakang kita cek. Nah, akan muncul kan 02803-880. Artinya buku ini asli dan sesuai, barcode-nya tembus. Dan ini buku ini dicetak di tahun 2016. Seperti itu. Mantap banget nih Bang Andi untuk tips-tips yang sudah diberikan. Oh ya, jangan lupa ya Mas Kadar, setelah kita lakukan pengecekan keabsahan dari mobil ini, Nah, jangan lupa ini yang paling penting. Kita cek juga kesesuaian dengan kondisi nomor rangka dan nomor mesin fisiknya. Gitu. Jadi setelah kita cek Betul, untuk kita cek keaslian dari keasliannya. surat-surat, Nah. barulah kita samakan ya. Samakan dengan BPKB, STNK, Akur atau tidak akur gitu. atau enggak. BPKB harus kita samain dengan STNK dan kemudian kita tinggal samain dengan Nomor rangka rangkanya. dan nomor mesin Betul. yang di mobil tersebut Mobilnya. ya. Kalau kita ngecek ini juga ngecek nomor mobilnya, waduh, bahaya itu nanti seperti itu. Wah, mantap banget nih Bang Andi tips-tips yang sudah diberikan. Memang untuk standar garasi auto untuk memilih mobil yang ingin dijual standarnya bagus banget ya Bang Andi ya. Ya, Sampai detail dari luar fisik ke dalam interior, mesin pun dicek. Betul. Dan yang paling utama adalah surat-suratnya pun dijamin Harus dijamin. keabsahannya ya Bang Andi. Dijamin, dan memang kalau kita beli mobil di kita jamin keabsahan dan kita akan buyback kembali kalau misalnya surat-suratnya bermasalah, karena ini kepercayaan dari konsumen kepada showroom kita. Oke teman-teman, bagaimana, sudah cukup jelaskan dari video yang sudah kita jelaskan tadi. Jika kalian mempunyai saran ataupun pertanyaan, bisa isi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe channel Garasi Auto agar kita bisa memberikan video-video yang lebih bermanfaat untuk pecinta otomotif sekalian. Terima kasih Bang Andi sudah memberikan waktunya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong.